Halo adik-adikku semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Seperti biasa, kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 5 dan kelas 6 yang hari ini berjudul di kelas 5 berjudul Kereta Dulu dan Sekarang. Nah, untuk kelas 6-nya yaitu berjudul Lini Masa Mobil di Dunia. Hari Selasa 26 Januari 2021. Sebelum ke videonya, pastikan adik-adik yang belum subscribe bisa dong subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Dengan subscribe, adik-adik membantu berkembangnya channel ini. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Sekarang kita masuk ke soal dan materinya. Untuk sinopsis atau ringkasan materi kelas 5 hari ini adalah: di episode kali ini, Kak Agung mengajak kamu untuk sama-sama membaca wacana tentang perubahan bentuk kereta api yang ada di Indonesia. Belajar membandingkan dua alat transportasi dengan melihat kelemahan dan keunggulannya, serta berlatih menggunakan akhiran i pada kalimat. Selain itu, kamu akan belajar mengenai penyajian data dalam bentuk diagram batang. Untuk muatan dan materi pembelajaran kali ini, literasi yang pertama yaitu mengenal perkembangan kereta api di Indonesia. Yang kedua, menulis kelemahan dan keunggulan alat transportasi zaman dulu dan zaman sekarang. Yang ketiga, membuat kalimat perintah dengan akhiran i. Untuk numerasinya yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram batang, dan penguatan karakternya mengenal sejarah dan berpikir kritis. Itulah ringkasan materi atau sinopsis untuk kelas 5 hari ini. Sekarang kita masuk ke soal dan jawaban kelas 5. Untuk pembahasan dan soal serta jawabannya kelas 5 yang pertama yaitu buatlah diagram batang dari tabel berikut. Nah, di sini ada tabel, ada buah. Jumlah buahnya ada 15. Apel ada 15. Jeruk ada 5, anggur ada 20 dan durian ada 30. Yang pertama kita harus lakukan yaitu membuat diagram kartesius. Diagram kartesius itu yang gimana Kak? Yang seperti ini, sini ada X, sini ada Y. Nah, kita lihat angkanya ada berapa aja? Ada 5, 15, 20 dan 30. Di sini kita tulis sebagai jumlah dan di sini kita tulis sebagai nama buah. Nah, sekarang kita tulis angkanya ya, ada 5, 15, 20 dan 30. Adik-adik bisa menggambar diagramnya menggunakan menggaris ya supaya lebih rapi. Ini kakak hanya memberikan contoh bagaimana cara pembuatannya. Kita tulis buahnya di sini ada apel, ada jeruk, ada anggur, dan ada durian. Nah, kita lihat ya adik-adik, apel itu 15. Nah, 15 kan ada di sini. Kita tarik garis putus-putus di sini. Nah, di A sini. Lalu kita buat persegi panjang yang lurus ya di sini. Ujung persegi panjangnya harus sejajar dengan 15 ya adik-adik. Paham? Kita lanjut ke jeruk. Jeruk hanya 5. Kita tarik garis putus-putus di sini. Nah, untuk jeruk ini persegi panjangnya harus sejajar dengan angka 5. Nah, seperti ini ya adik-adik. Yang selanjutnya ada anggur 20. Kita tarik garis putus-putus. Nah, di sini paling atas dari diagram atau dari persegi panjangnya anggur itu harus sejajar dengan angka 20.
Selanjutnya untuk duriannya harus dijejer dengan angka 30. Ini jaraknya tidak harus sejauh ini ya adik-adik, bisa seperti ini. Nah, ini punyanya durian, ini anggur, ini jeruk, dan ini apel. Gitu ya adik-adik, 30. Jadi harus dijejer gitu ya adik-adik. Oke, sekarang kita lanjut untuk soal yang kedua. Untuk soal yang kedua yaitu buatlah 5 kalimat perintah dengan menggunakan akhiran i. Nah, jawabannya yang pertama ada taburi roti yang sudah masuk dengan keju parut. Nah, di sini kalimat perintahnya adalah ini. Taburi, belakangnya i. Yang kedua ada hiasi ruangan ini kan hiasi, berakhiran dengan i. Yang ketiga adalah lingkari, berakhiran dengan i. Lalu apalagi nih adik-adik, kurang 2. Taburi, hiasi, lingkari, lalu apa? Ayo apa? Ada juga warnai gambar itu. Selanjutnya tebali kalimat yang benar. Nah, itulah 5 contoh kalimat perintah yang berakhiran huruf i. Kalau adik-adik tahu yang lainnya bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, itulah soal dan materi untuk kelas 5 hari ini. Sekarang kita masuk ke materi untuk kelas 6. Untuk sinopsis atau ringkasan materi kelas 6 hari ini adalah kita masih bermain di rumah Ricky. Kali ini Ricky mengajak kita membaca buku favoritnya yang berjudul Sejarah Perkembangan Mobil. Papa Ricky datang dan mengajarkan mereka tentang bentuk dan fungsi mobil dalam kehidupan manusia. Kemudian, Ricky mengajak kita ke halaman rumahnya dan mereka memperhatikan kendaraan yang lewat. Wah, apa saja yang akan mereka pelajari di episode kali ini ya? Kalau adik-adik penasaran, stay terus di videonya ya. Untuk muatan dan materi pembelajarannya, literasi yang pertama yaitu mengenal sejarah mobil di dunia. Yang kedua, membandingkan kelemahan dan keunggulan mobil dulu dan sekarang. Yang ketiga, mengenal dan berlatih bahasa konflik ber dan an. Untuk numerasinya, yang pertama yaitu menghitung banyak penumpang becak. Yang kedua, mengamati kendaraan berdasarkan lama waktu. Dan yang ketiga, mengenal dan berlatih konsep min atau rata-rata. Untuk penguatan karakternya, yang pertama yaitu berakhlak mulia dan yang kedua adalah bernalar kritis. Itulah sinopsis atau ringkasan materi untuk kelas 6 hari ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal dan jawabannya. Untuk soal dan jawaban kelas 6 yang pertama yaitu apa perbedaan mobil zaman dahulu dan sekarang. Nah, seperti yang adik-adik tahu, sekarang itu mobil ada 2 jenis yaitu matic dan manual. Untuk perbedaannya, yang pertama, mobil matic lebih boros bahan bakar daripada mobil manual. Yang kedua, biaya perawatan mobil matic yang pasti lebih mahal. Yang ketiga, teknik pengiriman mobil matic lebih buruk daripada manual. Seperti yang kita dengar selama ini bahwa kebanyakan mobil yang mengalami kecelakaan di pegunungan adalah mobil matic karena remnya yang kurang bagus dibandingkan dengan mobil manual. Yang keempat, harga mobil matic mahal dan harga jualnya lebih murah. Jadi kalau dilihat perbedaannya ini lebih unggul di manual ya adik-adik, tapi matic pun juga punya kelebihan karena semua itu pasti ada kelemahan dan kelebihannya. Salah satu kelebihan mobil matic itu lebih gampang digunakan, tidak mudah capek digunakan ketika di jalanan yang macet karena tidak perlu mengganti ataupun mengkopling. Jadi matic lebih mudah digunakan. Jadi semua ada plus minusnya sendiri-sendiri.
Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini ada hasil panen kakek selama 5 bulan dalam satuannya adalah ton. Itu ada 10 ton, 6 ton, 7 ton, 9 ton, dan 8 ton. Rata-rata hasil panen tiap bulan adalah. Nah, sekarang adik-adik catat dulu ya rumus dari rata-rata atau min. Rumusnya adalah jumlah data dibagi banyak data. Maksudnya gimana Kak? Ditulis dulu aja ya. Nah, sekarang Kakak tunjukkan cara mengerjakannya. Ditulis min dulu, jumlah data itu semuanya dijumlah. Jadi 10 plus 6 plus 7 plus 9 plus 8. Ini dijumlah semuanya. Lalu kita bagi dengan banyak data. Banyak data itu gimana Kak? Jadi ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Banyak datanya ada 5. Oke, sekarang kita coba tambahkan ya. 9 tambah 8 17, 6 tambah 7 13. 17 ditambah 13 30, tambah 10 adalah 40 dibagi 5. 40 bagi 5 ada 8. Jadi rata-rata hasil panen kakek tiap bulan adalah 8 ton. Gampang banget kan adik-adik? Tinggal ditambahkan seluruh datanya lalu dibagi dengan banyaknya data. Gitu ya adik-adik? Sudah paham kan tentang mencari rata-rata atau min? Nah, adik-adik belajar dengan jenis-jenis soal yang lain ya tentang rata-rata. Semoga ilmunya hari ini bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like videonya kalau kalian suka. Share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Komen jika ada yang kurang jelas atau ada saran untuk video-video berikutnya. Dan jangan lupa follow Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.